kebaktian yang mana yang kira-kira kita lebih mendapatkan berkat rohani, tidak apa-apa. Di mana saja jemaat itu memilih, inilah hal yang baik yang kita boleh dapatkan di masa-masa wabah COVID ini. Saya sudah banyak kenal juga jemaat-jemaat di Taman Harapan. Saya mengenal juga Kak Simon Runtu, Kak Pendeta Jeki juga, ya, yang sudah lama juga sebelumnya saya kenal, dan juga teman-teman yang lain, orang-orang muda, walaupun kita tidak sering bertemu langsung. Baik, saudara-saudara, saya mohon bantuannya, boleh host juga bantu saya untuk menolong untuk share screen-nya, karena saya mau supaya kalau kita tidak bisa bertatapan langsung, mana tahu ada kalimat saya yang terlewat, teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu boleh membacanya di layar. Jadi saya boleh share screen, dan kalau diizinkan saya akan lakukan. Baik, terima kasih. Baik, saudara-saudara, pelajaran kita pada malam hari ini saya ambil sangat umum sekali, pelajaran yang sangat aplikatif sekali, dan saya percaya pelajaran ini tidak terlalu membebani membebani pikiran kita untuk mengerti, karena ayatnya dan kalimat demi kalimat nanti yang kita akan coba bahas hal-hal yang sangat aplikatif untuk kita pahami dan bahkan kita sudah lakukan selama ini. Judulnya adalah Kamu Adalah Surat Kristus. Saya senang karena berbicara tentang surat ini, kita memiliki persepsi yang mungkin pasti hampir sama semua tentang makna kata surat itu sendiri, sehingga kita tidak terlalu sulit lagi untuk menjelaskan dari sisi teologinya. Baik, kita coba buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang mungkin terlalu sulit untuk melihat di screen-nya, di layar, boleh juga membuka Alkitab kita dan boleh juga mendengarkan saya membacakannya. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi ada satu kalimat kunci yang akan kita coba ingat dari awal sampai terakhir nanti di pembelajaran firman Tuhan ini, yaitu ada kalimat kamu adalah surat Kristus. Dan ada nanti tambahan untuk pendukungnya, yaitu ditulis bukan di batu, tapi di loh daging, yaitu di hati kita. Nah, inilah kira-kira nanti yang coba kita akan selalu lihat satu persatu pelajaran-pelajaran ini sampai firman Tuhan ini akan berakhir. Baik, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita sering membaca dan melihat, belajar dari banyak pelajaran diberikan oleh Yesus. Dia selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan, menggunakan analogi-analogi dan cerita-cerita kiasan untuk menyampaikan satu pesan yang sangat penting untuk umatnya pada masa itu. Dan Yesus sangat senang membuat ilustrasi-ilustrasi ini agar pendengarnya pada masa itu, yang saya bisa bayangkan adalah kebanyakan orang-orang yang mungkin pendidikannya juga tidak terlalu sehebat Rasul Paulus, sehebat murid-murid yang lain, tapi saya percaya orang-orang yang mendengarkan firman-Nya, khotbahnya juga adalah orang-orang seperti kita yang membutuhkan pemberitaan firman yang sangat sederhana. Itulah sebabnya Yesus memberikan banyak perumpamaan-perumpamaan dalam ketika dia mengajar orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Nah, kali ini kita akan belajar satu pelajaran yang diteruskan oleh Rasul Paulus mengenai ilustrasi surat Kristus. Nah, surat ini dalam ayat yang kedua, di ayat inti tadi, di ayat yang kedua dituliskan lagi bahwa surat itu adalah surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Artinya surat terbuka. Jadi kalau saudara-saudara kita pernah dengar surat terbuka, itu maksudnya surat yang boleh dan diizinkan untuk dibaca oleh semua orang. Nah, tentu ini sangat gampang untuk memahaminya karena
begitu disebut surat terbuka, maka saya dan saudara bisa membacanya dengan apa? Dengan bebas. Baik, saya tadi coba cari dari Wikipedia Bahasa Indonesia, arti kata surat itu disebutkan bahwa surat adalah sarana komunikasi. Sarana komunikasi untuk apa? Untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari isi pengirim. Jadi ada satu penekanan di sini adalah maksud pesan dari si pengirim. Nah, fungsinya ada di sini ada 5, sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, ada gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Nah, kalau sekarang ini bukan lagi surat tertulis yang menjadi alat bukti kebanyakan kalau ada permasalahan hukum di negara di dunia ini. Sudah ada yang namanya screenshot atau ada tulisan bentuk digital, ada jejak digital lah katanya sekarang, tidak lagi harus pakai tertulis. Itu sudah menjadi bukti, ya. Jadi surat itu sangat penting untuk apa? Untuk sesuatu yang dimaksud oleh pengirimnya atau penulisnya. Baik, saudara-saudara, kalau kita bisa mengingat kembali, belajar kembali akan perjalanan manusia dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, bahkan dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana lempengan-lempengan batu yang keras dan ini digunakan untuk menuliskan sesuatu, menceritakan sesuatu untuk ditinggalkan kepada orang-orang yang akan lahir berikutnya atau generasi yang akan datang. Itu di zaman dulu, zaman yang sangat lama dari masa kita ini, dan kita bisa bayangkan kesulitan yang mereka harus hadapi, bagaimana harus menuliskan sesuatu di atas lempengan batu. Bahkan kita ingat bagaimana Allah sendiri, ya, bagaimana Allah menuliskan 10 perintah Tuhan di dua loh batu yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Itu benar-benar ada dan nyata dalam Alkitab. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi, kemudian setelah generasi semakin bertambah maju, manusia mulai menggunakan lempengan kulit kayu. Ini sudah lebih ringan, sudah lebih tipis, tapi walaupun juga masih banyak kesulitan yang harus dihadapi ketika mereka harus menggunakan lempengan-lempengan kulit kayu yang keras ini untuk tempat mereka menuliskan sesuatu, menuliskan pesan sesuatu, menceritakan sesuatu yang ingin diteruskan dan disampaikan kepada orang lain atau generasi yang akan datang. Itulah yang terjadi dari waktu ke waktu. Bahkan lebih daripada itu, setelah itu di Alkitab kita juga bisa menemukan ada fakta-fakta sejarah bagaimana bangsa-bangsa di masa itu menggunakan kulit tanaman sudah lebih tipis lagi, dan dia sudah mulai hampir lebih mengarah kepada penggunaan kertas dari kulit tanaman air, yaitu kalau kita sering dengar namanya kata papirus, yaitu digunakan untuk menulis pada masa itu. Nah, sekarang kita bahkan di generasi sebelum kita ini juga mereka sudah menggunakan kertas untuk menulis. Nah, saya tidak tahu apakah bapak-bapak, ibu-ibu di sini dulu masa mudanya pernah nggak menggunakan kertas untuk menulis surat kepada yang sekarang istrinya, kepada suaminya sekarang, atau dulu menulis surat kepada anaknya yang jauh ketika belum ada fasilitas teknologi yang sekarang ini ada. Nah, kita masih menikmati itu, ya. Saya tidak tahu bagaimana dulu perasaan kita, tidak terbayang akan seperti sekarang ini untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, kepada anak kita dalam menulis surat di zaman waktu mungkin kita di masa-masa yang lalu, ya. Nah, sekarang sudah lebih gampang lagi, era digital, segalanya tampak lebih mudah, segala sesuatu gampang untuk disampaikan kepada orang lain. Di masa era digital ini, semua orang di mana saja, kapan saja, apa saja boleh mereka kumpulkan, tuliskan, dan sampaikan ide-idenya, sampaikan segala suatu pemikirannya, dan dalam waktu yang singkat itu bisa dikirim kepada orang lain. Dimanapun berada, tidak lagi ada terikat dengan loh batu, lempengan kayu, surat-surat dari papirus, dari kertas-kertas, tidak lagi seperti itu. Sekarang, tulisan-tulisan dalam bentuk digital sudah menjadi alat komunikasi kita kepada orang lain. Nah, bahkan banyak dunia menyediakan media-media sosial untuk tempat kita menyampaikan sesuatu. Nah, kira-kira kita
bisa membayangkan bagaimana cara kita menyampaikan apa? Menyampaikan sesuatu kepada orang lain, menyampaikan pesan kita kepada orang banyak, dan bahkan kita juga bisa melihat begitu gampangnya orang bisa membacanya. Baik, ada satu cerita, surat terbuka yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada seorang anak kecil bernama Jackson Willis, ya. Dia masih berusia 8 tahun. Nah, suatu kali dia membuat surat terbuka kepada yang waktu itu masih calon presiden ini, Donald Trump. Nah, dia menulis surat kepada Donald Trump seperti ini. Nama saya Jackson Willis, umur saya 8 tahun, duduk di kelas 3 sekolah dasar. Dia menulis surat terbuka ini ditujukan kepada calon presiden Donald Trump. Kemudian dikatakan bahwa guru saya, Nyonya Brown, menyuruh kami menonton berita dunia saat ini dan membaca sejumlah artikel, dan saya sudah membaca sejumlah berita tentang Anda dan sudah menonton Anda di televisi. Menurut saya, Anda kasar sekali pada orang-orang. Nah, ini tulisan anak masih sangat muda ini, umur 8 tahun ini, mencengangkan dan membuat pengaruh yang luar biasa di media di dunia pada masa itu, pada waktu itu. Oleh karena apa? Ada satu orang anak kecil yang masih usia 8 tahun yang berani membuat surat yang dari segi ukur usianya saja itu sepertinya tidak mungkin, dan isi pesannya ini membuat ketertarikan media-media untuk membahasnya. Oleh karena apa? Orang yang menerima surat ini adalah orang yang sangat memiliki pengaruh, bahkan lagi sedang diperbincangkan secara dunia pada waktu itu. Jadi sangat menarik. Jackson kecil ini menulis surat dan dilanjutkan tulisannya seperti ini. Saya ingin Anda tahu, anak-anak menonton Anda, dan dia berharap Presiden Amerika Serikat seharusnya jadi pemimpin kami. Anda harusnya bisa jadi pelajaran bagi kami dan menjadi sosok yang impian kami. Dia katakan, kalau Anda adalah orang yang baik dan Anda memiliki seorang cucu atau anak-anak, bayangkan kalau anak-anak itu menonton Anda, kira-kira apa yang akan mereka respon tentang Anda. Itulah isi tulis surat yang disebutkan oleh Jackson kecil ini. Dan isi suratnya ini terbuka dan bahkan dibaca banyak orang dan di-share, dipublikasikan secara terbuka kepada banyak orang. Itulah di zaman teknologi yang sudah sangat luar biasa sekarang ini. Menyampaikan surat itu, surat terbuka itu gampang untuk bisa dibaca oleh orang. Yang kedua adalah seorang anak bernama Bana Alabet. Dia masih berumur 7 tahun dari sebuah daerah di Aleppo di Suriah. Nah, apa yang dituliskan? Dia juga menuliskan surat kepada calon presiden Donald Trump pada waktu itu. Ini menjadi berita yang hangat pada masa itu karena apa? Karena juga isi suratnya dan orang yang menerima surat itu. Jadi kenapa itu sangat menarik perhatian? Karena ada pesan di sana yang sangat sangat istimewa, sehingga itu menarik perhatian banyak orang yang seharusnya anak-anak seusia mereka ini belum memiliki kemampuan untuk memikirkan hal itu. Demikian dituliskan gadis kecil ini. Dikatakan bahwa saya tahu Anda akan menjadi presiden Amerika. Jadi bisakah Anda menyelamatkan anak-anak dan orang-orang Suriah? Anda harus melakukan sesuatu untuk anak-anak Suriah karena mereka seperti anak Anda yang layak mendapat kedamaian. Jika Anda berjanji Anda akan melakukan sesuatu untuk anak-anak dari Suriah, saya sudah menjadi teman baru Anda. Saya menunggu apa yang akan Anda lakukan untuk anak-anak Suriah. Nah, saudara, anak yang kecil ini sudah memiliki satu kerinduan, keinginan yang ingin dia sampaikan kepada orang yang sangat terkenal, yang sedang diperbincangkan, Donald Trump, dan ada satu peristiwa di negaranya yang mungkin juga menjadi perhatian dunia pada waktu itu. Dan Bana Alabet yang masih sangat kecil ini menjadi terkenal, menjadi berita yang luar biasa di seluruh dunia oleh media-media yang membahasnya. Di negara kita juga beberapa tahun yang lalu ada seorang gadis remaja bernama Afi Nihaya Paradisa ini. Apa yang dia katakan dalam tulisannya, terlepas dari kontroversi dari segala sesuatu yang dia tuliskan dan orisinil dari tulisannya, tapi inilah yang dia tuliskan dan membuat dia menjadi terkenal. Apa yang dituliskan? Dia membuat tulisannya berjudul Warisan. Dia katakan bahwa kebetulan saya lahir dari pasangan Muslim, kemudian dikatakan apa?
maka saya beragama Islam. Seandainya saya lahir di Swedia atau di Israel, dari keluarga Kristen atau Yahudi, apakah ada jaminan bahwa hari ini saya memeluk Islam sebagai agama saya? Tidak. Ketika pada tahun-tahun masa itu kita sedang terpecah oleh karena persoalan ras, agama juga ada di sana. Tulisan anak kecil ini, remaja kecil ini menjadi satu pembelajaran yang sangat berharga bagi banyak orang. Tokoh-tokoh nasional dipermalukan atau orang-orang yang ingin memecah bangsa dipermalukan dengan tulisan seorang gadis kecil. Dia dipanggil ke istana oleh Jokowi, dia dipanggil ke berbagai stasiun televisi untuk diwawancarai. Lihat di sini bagaimana pengaruh dari sebuah surat tulisan yang bisa dibaca oleh banyak orang, dan isi surat itu, isi tulisan itu, isi dari pesan itu sesuatu yang sangat apa? Sangat berharga. Ini yang menjadi kata kuncinya, rahasianya. Jadi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga tinggal di dunia ini dengan berbagai macam ras, suku, bangsa, agama yang berbeda-beda. Persoalannya adalah yang sering kita harus pikirkan adalah apa pendapat orang lain tentang suku, ras, atau bangsa kita. Bahkan lebih dalam lagi nanti, apa yang orang bahas, apa yang orang tahu, apa yang orang bisa baca dari agama kita, dari kehidupan keluarga kita, dari kehidupan pribadi kita, apa kira-kira yang terekam di hati orang lain, yang pernah dibaca oleh orang lain, dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini. Nah, kalau kita lihat dulu sebentar, kalau apa kira-kira kesan saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman orang-orang muda ketika mendengar bangsa Afrika. Jangan lihat dari sisi negatif dulu, kita bicara positif. Mereka adalah orang-orang yang kuat, mereka adalah orang-orang yang bersemangat, mereka adalah orang-orang yang memiliki talenta atletik, olahragawan, atlet ya. Bagaimana dengan bangsa Asia? Banyak orang langsung bisa membayangkan dan mengungkapkan sesuatu dari bangsa Asia. Kulitnya selalu apa? Selalu bersih, kulitnya putih, dan kemudian mereka adalah orang-orang yang manis, mereka adalah orang-orang yang bersemangat juga, mereka adalah orang-orang yang apa? Orang yang memiliki ide-ide yang sangat luar biasa. Itu di dunia dikenal itu. Bangsa Amerika juga demikian. Bangsa Eropa, kita langsung memiliki satu konsep tentang kelompok bangsa yang disebutkan di hadapan kita. Bagaimana dengan apa? Dengan suku-suku. Kalau kita dengar suku masyarakat Papua, masyarakat Bali, masyarakat dari Dayak, masyarakat dari Tanah Toraja, kita punya langsung persepsi, punya pemahaman, punya informasi, karena kita sering mendengarkan tentang mereka, mendengarkan berita tentang mereka. Jadi itu sebabnya pengaruh informasi, pengaruh surat kepada orang lain dari waktu ke waktu yang kita miliki, itu sangat bermanfaat untuk memperkenalkan siapa diri kita. Bukan sebenarnya diri kita saja, tapi memperkenalkan apa yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Itulah sebabnya kalau ada orang mendengar kata agama Buddha, ada orang yang langsung memiliki informasi detail tentang mereka. Agama Hindu, agama Islam, agama Konghucu, agama Katolik, agama Kristen. Apa kata orang tentang agama-agama ini? Saudara, kita masuk kepada lebih dalam lagi nanti. Kalau agama Advent, apa yang disebut tentang orang-orang Advent tentang kita, orang lain tentang kita? Baik, kalau bicara tentang tokoh, kalau kita melihat gambar ini, kita sudah langsung punya apa? Punya penjelasan, punya informasi, sekalipun kita tidak pernah tinggal satu rumah dengan Bapak ini. Kita tidak pernah tinggal bersama-sama dengan dia. Kita bukan keluarganya, kita bukan anaknya, kita juga bukan sahabat sahabat dekat yang tinggal bersama-sama. Tapi kita punya informasi, karena apa? Ada banyak informasi, ada banyak pesan, ada banyak surat-surat yang bisa kita baca tentang apa? Tentang tokoh ini. Ada lagi tokoh yang berikutnya yang sangat kontroversi, bukan kontroversi ya, tapi sangat memiliki pengaruh di publik beberapa tahun yang lalu. Ada Ibu Susi, ada juga Bapak Ahok ini. Nah, saudara, apa yang mereka buat sehingga membawa pengaruh bagi orang banyak? Ini yang menjadi perenungan kita sebagai orang Kristen, sebagai anggota gereja Advent. Karena apa? Karena apapun yang kita coba perbuat, orang lain bisa baca. Orang bisa menyaksikan secara langsung. Jadi kita harus apa? Kita harus memperhatikan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Baik, bagi orang muda, ini tentu sudah sangat mereka kenal ya, seorang penyanyi luar negeri, penyanyi dalam negeri, ada juga tokoh komedi dunia. Ketika mereka lihat gambar ini, sudah tahu, sudah hafal. Oleh karena
oleh karena kita selalu banyak mendapat informasi tentang mereka. Walaupun kita bukanlah saudara, bukan keluarga, bukan orang dekat dengan orang-orang ini. Para atlet juga seperti itu. Kalau kita mau ajak teman-teman orang muda membahas tokoh-tokoh favorit mereka, atlet-atlet yang mereka puja, dari atlet olahraga, mereka pasti bisa menceritakan segala sesuatu yang hebat-hebat tentang tokoh-tokoh yang diidolakan ini. Karena apa? Karena apapun yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka capai, selalu diinformasikan, selalu dibuka kepada umum, selalu menjadi konsumsi banyak orang dan bebas orang untuk apa? Untuk membaca dan mempelajarinya. Nah, saudara, kalau lihat logo-logo ini tanpa lihat hasil yang diproduksi pun kita langsung tahu apa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dengan logo-logo ini. Nah, saudara, inilah yang menjadi tantangan kita sebagai gereja, bagian dari gereja Masih Advent hari ke-7. Bisakah kita memperkenalkan gereja kita hanya dengan logo, melihat logo, ini logo-logo mobil-mobil terkenal yang sangat punya nama di seluruh dunia ini. Bolehkah kita membayangkan kalau saja dengan melihat logo gereja kita, orang langsung bisa memahami, melihat, mengingat, dan juga memberikan respon-respon yang luar biasa tentang gereja kita dan orang-orang yang berada di gereja itu. Inilah saudara menjadi tantangan kita. Gereja kita punya logo, gereja kita punya jangkauan seluruh dunia, tapi apakah gereja itu, orang-orang di jemaat itu sudah menjadi berita, menjadi informasi, menjadi surat yang bisa dibaca oleh banyak orang sampai saat ini? Saudara, saya coba tampilkan di sini nama jemaat kita, Jemaat Taman Harapan. Apa yang orang lain ketahui tentang kita? Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Taman Harapan. Kalau disebutkan ini, kalau saya karena sudah pernah mendengar, saya sudah pernah bertemu dengan teman-teman dan jemaat di sana. Saya langsung bisa memberikan cerita-cerita pelayanan-pelayanan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Setiap tahun orang-orang muda selalu pergi memberikan pelayanan ke daerah-daerah yang sangat jauh, yang tidak terjangkau, dan saya sudah banyak mendapatkan informasi tentang itu. Dan puji Tuhan, itu menjadi berkat bagi orang lain. Inilah sebenarnya sasaran daripada gereja itu hadir di dunia ini menjadi surat, bukan lagi hanya orang per orang saja. Nanti juga kita akan bahas kepada orang per orang. Tapi secara kelembagaan, secara gereja, organisasi, ketika orang mendengar dan melihat, bahkan hanya melihat saja logonya, mereka bisa tahu ini adalah kumpulan orang-orang yang dipercayakan di dunia ini untuk menolong orang lain. Apakah itu yang kita dapatkan dari apa? Dari perkenalan gereja kita. Apa yang orang lain ketahui tentang kita? Apa cerita orang lain tentang Jemaat Taman Harapan? Saya percaya adalah hal-hal yang baik dan menyenangkan. Bagaimana kehidupan anggota jemaatnya? Dan apa kata orang sekitar tentang gereja kita? Ini perlu menjadi tantangan yang sangat penting bagi kita di zaman sekarang ini. Dan puji Tuhan, saya percaya gereja kita selalu mendapatkan perhatian-perhatian yang baik dari orang-orang sekitar. Karena apa? Karena gereja itu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Gereja itu bisa dibaca, ada isi pesan-pesan yang baik di sana, bukan pesan-pesan yang tidak baik. Itu sebabnya gereja itu mendapatkan apa? Mendapatkan sambutan bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi surat Kristus berarti apa? Yang pertama, ini yang harus kita pikir-pikirkan setelah kita selesai dari perbaktian ini. Apa yang orang lain baca dari pekerjaan kita? Kalau orang datang ke rumah kita, apa yang mereka baca dari kehidupan rumah tangga kita, dari anak-anak kita? Apa yang orang lain ingat dari segala perbuatan kita? Apa yang orang lain katakan tentang Tuhan kita? Dan yang bagian yang penting daripada segala sesuatu dari surat itu adalah, apakah mereka akan memuliakan Tuhan atau tidak? Karena apa? Nama baik Tuhan dibaca, ditentukan dari cara hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini sangat berat sekali. Karena apa? Karena apapun yang kita perbuat di dunia ini, apapun yang kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita, itu menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh orang dan mereka akan menafsirkan, mengingat itu tentang siapa kita dan bahkan akan disangkut pautkan dengan agama kita. Inilah saudara-saudara yang menjadi beban kita sebagai anggota gereja. Apa yang orang lain dengar tentang kita? Yohanes 13 ayat yang ke-15. Ini demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Inilah aplikasi daripada surat Kristus itu. Oleh karena apa? Inilah yang menjadi prinsipnya.
Yesus Kristus telah memberikan satu teladan supaya kita juga berbuat seperti yang sudah Kristus lakukan di dunia ini kepada kita. Bahkan di ayat 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadikanlah teladan bagi orang-orang percaya supaya percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Inilah yang menjadi isi dari surat itu sendiri. Apa kata orang tentang tingkah laku kita, perkataan kita, dengan sikap kasih kita, kesetiaan kita, kehidupan kita sehari-hari, kesucian kita dalam kehidupan beragama ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah isi surat yang harus kita perhatikan. Isi surat yang harus kita tulis, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan kita tidak bisa menutup-nutupi diri kita menjadi surat yang tertutup. Karena Allah meminta kita menjadi surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Apa yang orang lain katakan tentang keluargamu, pekerjaanmu, tentang agamamu, tentang sikapmu, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Itu kata kuncinya, saudara-saudara. Jadi, kalau orang-orang muda di Jemaat Taman Harapan, orang-orang tua, saudara-saudara semua, kita semua di sini, hadir menjadi orang-orang yang bisa diteladani dalam hal-hal perbuatan, perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesetiaan, dan segala sesuatu yang lain, maka surat itu akan sangat gampang menyebar dari tempat satu ke tempat yang lain. Surat itu akan menjadi perbincangan banyak orang tentang hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Suatu kali ada kisah yang kita bisa dengar beberapa tahun yang lalu, ada seorang pemuda bernama Aldi Novel Adilang. Ya, dia diberitakan selama 49 hari terapung-apung di tengah-tengah lautan, ya. Dia hanyut di tengah-tengah lautan dengan hanya menggunakan sebuah rakit dari bambu seperti yang terlihat di gambar ini. Aldi Novel Adilang ini menjadi terkenal. Saya tidak mau menyoroti soal apapun selain daripada yang ingin saya sampaikan ini. Walaupun dia menceritakan bahwa dalam perjalanan dia di tengah-tengah lautan selama 49 hari, dia kehabisan air, kehabisan beras, bahan makanan, dan bahkan itu makanan yang tersisa di sana waktu dia sebelum terhanyut itu hanya cukup untuk beberapa hari saja, dan kemudian untuk mempertahankan hidupnya selama 49 hari, dia harus bertahan dengan cara yang dia miliki, makan makanan yang mentah, bahkan banyak cara yang dia ceritakan. Tapi saya mau katakan ada satu hal yang menarik dari kisah yang diberitakan tentang Aldi. Oleh karena apa? Saya mau katakan saya mau lanjut saja berikutnya. Apa yang dikatakan dalam berita tadi, saya mau singkatkan saja. Dia menjadi terkenal oleh karena dikatakan seperti ini. Sembari bertahan hidup, Aldi terus berusaha mencari pertolongan Tuhan, namun tak satu pun kapal yang mendengarkan suaranya. Ternyata dia adalah seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Dan dikatakan dalam tulisan di berita itu, Aldi tak henti membaca Injil, bahkan menyanyi lagu-lagu rohani. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Bagi saya yang membacanya, inilah harus yang diberitakan dari setiap orang. Dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesengsaraan kita, dalam keadaan pergumulan kita di zaman seperti wabah COVID, di zaman corona ini, bukan hal-hal yang lain yang diberitakan tentang kita, tentang gereja kita. Bukan gerejanya yang tutup tidak bisa berbakti, bukan karena jemaatnya sengsara tidak dapat pekerjaan, bukan itu saja. Tetapi apa? Seperti Aldi ini, Aldi tak henti membaca Injil, bahkan menyanyi lagu rohani. Dan itu menjadi cerita, dan ini menjadi kabar baik, menjadi surat yang apa? Surat yang berharga bagi dunia oleh Aldi yang masih muda itu. Baik, saudara-saudara, saya dengan Pendeta Glenn sudah terbiasa melihat logo-logo ini. Tentu kita coba lihat dulu. Apa kira-kira dengan melihat logo ini, saudara coba ingat-ingat dan bayang-bayangkan dulu ketika saudara berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal kita. Kalau kita tunjukkan logo-logo ini, kira-kira apakah mereka langsung mengenal bahwa itu adalah logo-logo pelayanan gereja Advent, ada logo Bakti Wanita, logo Departemen Pendidikan, Community Service, ada lagi logo Pathfinder, logo pelayanan radio, logo Departemen Pemuda, logo daripada rumah tangga, penata layanan, Hope Channel, Sahabat School, Adra.
Saudara, saya pernah mengikuti seminar dan direktur komunikasi dari divisi menyatakan inilah menjadi salah satu kendala kita di gereja Masyarakat Senar ke-7. Gerejanya satu, tapi departemennya punya logo sendiri-sendiri, sehingga masyarakat bingung ini yang mana kira-kira yang menjadi perpanjangan tangan gereja Advent, sehingga ketika lihat logo dari departemen ini berbeda, logo yang sana lagi, sehingga kita tidak bisa fokus memperkenalkan surat Kristus itu melalui logo pun kita tidak bisa. Nah, ini hanya salah satu menjadi tantangan kita saja dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beragama ini. Baik, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, beginilah cara Yesus menjadi surat dari Bapaknya saat berada di dunia ini. Ada 5 hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia membaur. Saudara-saudara, kalau kita tidak membaur, tidak punya teman, surat Kristus itu tidak pernah bisa dibaca oleh semua orang. Kalau kita hanya di rumah saja, hidup dengan diri kita sendiri saja, dengan keluarga kita saja, orang tidak pernah bisa membaca surat Kristus dari diri kita. Kemudian apa? Yang kedua, dia menunjukkan simpati. Saya melihat gereja-gereja di kota-kota besar di Jakarta, saya percaya juga gereja jemaat Taman Harapan juga menunjukkan simpati kepada orang-orang di sekitarnya. Memberikan perhatian-perhatian kepada orang lain yang sedang dalam kesulitan, apalagi masa-masa COVID-19 ini. Kemudian apa? Yang ketiga, dia melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kemudian memenangkan rasa percaya dan katakan, mari ikutlah aku. Surat Kristus itu akan benar-benar bisa dibaca, bisa dimengerti, bisa dilihat oleh orang lain jika kelima hal ini, 1, 2, 3, dan 4 ini benar-benar kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Kemudian mereka bisa betul-betul dengan rela hati, dengan sukacita mau datang untuk mengikuti Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada sebuah penelitian dari seorang pakar hubungan manusia menjelaskan, seorang bernama Les Giblin. Dia menyatakan bahwa manusia belajar dari sesuatu panca inderanya hanya 1% dari rasa. Kemudian 1,5% dari sentuhan, 3,5% dari penciuman, 11% dari pendengaran. Jadi perhatikan ini, kadang-kadang kita hanya fokus di rasa, kadang-kadang kita hanya fokus memperbaiki di sentuhan, di penciuman, dari pendengaran. Padahal sebenarnya yang paling terbaik yang kita mau lihat, mau perbaiki dari setiap surat Kristus dalam hidup kita adalah 83% dari penglihatan. Apa yang mereka lihat dari diri kita? Orang lain boleh saja menceritakan banyak hal tentang diri kita, tapi apa yang mereka lihat? Apa yang dunia lihat dari diri kita? Bagaimana Daniel bersama dengan teman-temannya telah menjadi surat yang luar biasa berharga, surat yang terkenal di istana Nebukadnezar pada waktu itu. Bagaimana juga Yusuf dalam segala kesetiaannya menjadi surat yang membawa nama Allah di istana Firaun. Seharusnya gereja kita harus selalu seperti kedua tokoh dalam cerita ini. Ilustrasi yang berikutnya adalah ada sebuah kisah dalam sebuah cerita ini tentang kisah burung pelikan. Burung pelikan ini, saudara-saudara, supaya kita boleh dapatkan informasi, saudara juga bisa lihat nanti, burung pelikan ini adalah seorang jenis burung pemburu handal, pemburu ikan yang sangat handal. Nah, di sebuah daerah di kota di California, di sebuah kota bernama Monterey, California, hal seperti itu tidak terjadi. Karena apa? Di kota ini, burung-burung pelikan tidak perlu bersusah payah untuk mencari ikan. Karena apa? Karena banyak sekali pabrik-pabrik pengalengan ikan di kota itu. Jadi sehingga selama bertahun-tahun dari burung-burung ini masih kecil-kecil, masih anak-anak, masih burung-burung anakan, setiap hari mereka tidak perlu susah-susah payah untuk mencari ikan, karena ikan sangat berlimpah di sekitar pabrik-pabrik, di sekitar pantai. Ikan-ikan kecil yang tidak digunakan, yang tidak diolah di pabrik itu, mereka dengan bebas, dengan sekenyang-kenyangnya untuk mendapatkan ikan setiap hari. Tak perlu berburu, tidak perlu belajar berburu, mereka bisa kenyang setiap hari. Sampai satu ketika, kemudian pabrik-pabrik itu pun tutup oleh karena persediaan burung di daerah di laut itu sudah habis. Kemudian semua pabrik tutup, dan dalam waktu yang tidak lama, burung-burung itu pun sudah kehilangan sumber makanan. Burung ikan ini yang tidak terbiasa berburu, akhirnya kelaparan, tidak punya makanan, tapi tidak tahu berburu. Kemudian pecinta satwa di kota itu pun melihat hal itu, dan mereka memikirkan apa caranya supaya burung-burung pelikan ini tidak musnah. Kemudian mereka mengambil keputusan, kita harus mendatangkan burung-burung pelikan yang asli dari tempat lain untuk tinggal di tempat ini. Supaya apa?
supaya burung-burung ini bisa mengajari burung-burung pelikan yang malas ini, yang tidak tahu berburu ini, supaya bisa bertahan hidup. Dan akhirnya burung-burung yang asli yang datang dari tempat lain yang dibawa ke tempat itu akhirnya pun dengan seperti biasa dia setiap hari terbang menyusuri pantai lautan dan mencari ikan di sana, dan mereka bisa mendapatkan ikan dengan apa? Dengan seperti biasanya. Kemudian hal itulah yang dilihat oleh burung-burung pelikan di tempat itu yang tidak pernah tahu berburu. Akhirnya perlahan-lahan mereka belajar, dan akhirnya mereka juga bisa mencari ikan, berburu ikan, seperti burung pelikan yang seharusnya adalah pemburu ikan. Saudara, itu sebabnya orang lain perlu lihat kita. Kekristenan kita bukan kekristenan dalam hati. Jangan kita berkata, cukuplah saya dalam hati saja, hanya Tuhan yang tahu. Betul itu. Tapi orang perlu melihat dan membaca isi daripada surat Kristus yang ada dalam diri kita. Seorang pakar kepemimpinan, John C. Maxwell, dikatakan seperti dalam penelitiannya. Bagaimana seorang menjadi pemimpin? Dikatakan bahwa 5% akibat dari sebuah krisis, 10% adalah karunia alami, dan ini yang terakhir, 85% adalah karena pengaruh pemimpin mereka. Adalah baik kita menggunakan pengaruh kita untuk menuntun orang datang kepada Yesus. Kalau kita memiliki pengaruh yang baik, maka itu bermanfaat 50% untuk menuntun orang lain juga datang kepada Yesus, menjadi Kristen seperti kita. Jadi 85%, 83% dari setiap penglihatan, 85% pengaruh dari apa yang mereka bikin survei ini sangat tepat dalam pelajaran kita ini. Bagaimana kita, Pak, bisa menjadi surat yang bisa dibaca oleh orang lain di tengah-tengah dunia ini. Kita masing-masing adalah surat Kristus yang terbuka di tengah-tengah dunia yang sedang menderita dan sedang hampir binasa. Penginjilan bukan lagi sekedar program, tapi sudah menjadi pola hidup. Gereja kita selama ini boleh saja mungkin terjebak dengan program-program, dengan berpikir bahwa penginjilan, pengabaran Kristus itu, menjadi surat Kristus itu hanya seperti program saja. Bukan. Tapi surat Kristus itu adalah menjadi pola hidup kita. Apa yang terlihat dalam diri kita setiap hari, itulah menjadi pola hidup yang bisa dibaca oleh semua orang. Ada 3 hal yang bisa kita lihat di sini dalam bagaimana kita cara menjadi surat Kristus. Yang pertama, hidupmu selaras dengan firman Allah. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, hatimu berisikan penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan yang suci. Dalam Ibrani 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel, bangsa Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Di dalam hati kita, dalam hidup kita, semuanya adalah berisi penurutan terhadap hukum Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, pola hidup kita yang sudah diperbaharui oleh Kristus menjadi surat Kristus yang terbuka bagi dunia. Boleh saja kita dahulunya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan lagi setelah mengenal Kristus, pola hidup sebelum Kristen itu masih terbawa-bawa. Masih kita bangga dengan cara-cara hidup kita yang lama yang belum mengenal Kristus. Kalau kita dulu bukanlah orang-orang yang ramah, jangan sampai kita menjadi orang yang masih pemarah lagi setelah kita menjadi pengikut Kristus, menjadi surat Kristus. Oleh karena apa, saudara? Pola hidup kita harus selalu diperbaharui oleh Kristus setiap hari. Dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 48 demikian dituliskan. Peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, memerlukan satu pergumulan, tetapi jiwa itu harus lebih dahulu diserahkan kepada Allah, barulah kita dapat diperbarui dalam kesucian. Serahkan dirimu untuk diperbarui, serahkan hatimu diperbarui. Kita tidak bisa menjadi surat yang buruk oleh karena kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita menonjolkan diri kita sendiri saja yang belum diperbaharui ini, maka yang dibaca orang adalah surat yang berisi tulisan yang buruk. Kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan. Mungkin juga mereka tidak bisa memahami. Bahkan bisa saja kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang tidak membawa kebaikan bagi kita. Suatu kali ada satu kisah di sini, ada contoh surat yang tidak sampai. Ada seorang pria yang menuliskan surat cintanya kepada seorang yang dia kasih. Kemudian apa? Surat itu tidak pernah sampai kepada orang yang dituju karena ada orang lain yang menyimpan surat itu. Saya tidak tahu apakah
bapak-bapak, ibu-ibu yang di masa mudanya tahun 80, 70, 90 yang masih menggunakan surat, pernah tidak mengalami peristiwa ini? Di mana kalau ada teman kita kirim surat, surat itu kita tidak sampaikan kepada dia atau kepada temannya, padahal surat itu perlu isinya, apalagi surat orang muda waktu itu, lama waktunya untuk menunggu surat, tapi surat itu tidak pernah disampaikan. Nah, beginilah kira-kira contohnya. Pesan di surat itu tidak pernah sampai kepada orang yang dituju, karena ada orang lain yang menyimpan surat itu. Akibatnya apa? Akhirnya pesan itu tidak pernah sampai dan mereka pun tidak pernah bertemu lagi sampai puluhan tahun. Dan sesudah itu, ketika mereka ada kesempatan bertemu, mereka bercerita, kenapa dulu pesan itu tidak pernah sampai? Dia pun mengakui bahwa ada orang yang menyimpan surat itu dan tidak pernah diserahkan kepadanya. Akhirnya apa? Akhirnya pesan yang penting yang harusnya dia terima pada waktu itu tidak pernah sampai kepadanya. Kesalahan ada di pihak yang jahat, yang karena dengan sengaja menahan surat untuk orang lain. Boleh saja saya dan saudara seperti orang yang menyimpan surat ini, menahan surat itu. Ada banyak orang di sekitar kita yang ingin tahu, mendapatkan pesan dari Allah kepada mereka, tapi kita tahan surat itu. Kita simpan di hati kita simpan di rumah kita simpan dalam diri kita surat itu, sehingga orang lain tidak pernah datang mengenal kepada Kristus. Seorang tokoh dari negara India pernah membaca satu surat yang buruk dalam hidup orang Kristen. Dia katakan begini, saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Inilah akibatnya kalau umat-umat Kristen di dunia ini menampilkan surat yang buruk. Dikatakan lagi, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Dia katakan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita sendirilah yang memperlambat penyebaran surat Kristus kepada dunia ini. Kita sendirilah sering tanpa sengaja telah menahan isi dari surat itu untuk disampaikan kepada orang lain. Tanpa kita sadari, kita sendiri juga yang tidak mau meneruskan isi surat itu kepada orang lain. Yohanes 17 ayat 18 dan 23. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dalam ayat inti tadi yang kita baca di awal, di ayat yang keduanya adalah, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Saudara-saudara, kata kunci yang kedua yang harus kita lihat dalam surat Kristus ini adalah, kita harus bisa dibaca oleh semua orang. Tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah menuliskannya di loh daging, di loh hati kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa apa? Tidak bisa menghindarkannya. Hamba Tuhan Nyonya White menuliskan dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 108. Demikian dituliskannya. Anak-anak Allah dipanggil untuk menjadi wakil-wakil Kristus, menunjukkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana Yesus telah menunjukkan kepada kita tabiat Bapa yang sejati, demikian pula lah kita menyatakan Kristus kepada satu dunia yang belum mengenal kasih-Nya yang lemah lembut dan ramah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan daripada surat itu disampaikan kepada orang lain, bukan hanya sekedar supaya mereka mengenal Kristus, bukan hanya supaya mereka mengerti siapa itu Kristus, tapi yang kemudian berikutnya adalah supaya mereka juga memuliakan Bapa kita di surga sebagai sumber daripada surat itu sendiri. Jangan kita yang dipuji. Jangan kita yang mendapat pujian, bukan kita yang mau ditonjolkan. Kalaupun kita berbuat baik, kalaupun kita membuat kebaikan, membuat hal yang menyenangkan, kalaupun kita berhasil menunjukkan hal yang menyenangkan, seperti persis yang dipesankan oleh Yesus, jangan pernah ambil hak daripada Kristus, hak daripada Allah Bapa kita sendiri. Bukan kita yang mau dipuji. Kalau kita mau lihat surat itu, kertas itu kita hanya seperti kertas saja. Bukan kertasnya yang dipuji, bukan kertasnya yang dituju, tapi sumber daripada pengirim surat itu sendiri, yaitu apa? Tuhan Allah sendiri. Inilah yang menjadi kegelisahan Allah Kristus dalam Yesus sendiri pada waktu itu, karena dia ingin meninggalkan murid-muridnya. Dia berpesan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, saudara-saudara, ada satu pesan yang selalu Yesus ingin tinggalkan kepada kita. Agar murid-muridnya, orang-orang percaya, dan kita sekarang ini
menjadi perwakilan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan orang lain bisa mengenal Yesus. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 108 demikian dilanjutkan. Di dalam tiap-tiap anaknya, Yesus mengirim sebuah surat ke dunia ini. Jika engkau adalah murid Yesus, dia mengirimkan di dalam engkau sebuah surat untuk keluarga, untuk kampung, jalan raya, di tempat tinggalmu. Yesus yang berdiam dalam engkau ingin berbicara ke hati orang-orang yang belum mengenal dia. Saya berterima kasih belajar banyak dari jemaat Taman Harapan. Orang mudanya pergi ke kampung-kampung, pergi setiap tahun. Walaupun COVID ini kita terhambat mungkin untuk tahun ini. Tapi percayalah apa yang kita lakukan ini, mari kita lakukan itu untuk berbicara, supaya Allah berbicara kepada orang-orang yang jauh di sana. Agar mereka bisa mendengarkan suara Tuhan melalui hidup kita, pelayanan kita, dan segala sesuatu yang kita perbuat untuk orang lain. Yang terakhir, tulisan hamba Tuhan di halaman yang sama juga. Mungkin mereka belum membaca Alkitab, atau belum mendengar suara yang berbicara kepada mereka melalui halaman-halaman buku itu. Buku itu maksudnya Alkitab. Mereka belum melihat kasih Allah melalui segala pekerjaannya. Tetapi jika engkau adalah seorang wakil Yesus yang sejati, maka mungkin melalui engkau mereka akan mengerti sesuatu dari hal kebaikannya, serta dimenangkan menjadi mengasihi dan berbakti kepada Tuhan. Saudaraku ini kasih oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur ada sekarang fasilitas Hope Channel, ada sekarang siaran-siaran televisi, ada banyak buku-buku dicetak, bahkan media sosial bisa digunakan untuk menceritakan Yesus kepada semua orang. Tapi yang terbaik sekarang adalah saya dan saudara adalah perwakilan Kristus, surat Kristus yang harus bisa dibaca oleh semua orang. Dan mereka akan mengenal Yesus dari sikap kita. Dari isi suratnya adalah sikap kita, perbuatan kita, cara kita berbicara, kehidupan rumah tangga kita, jemaat kita. Itulah yang menjadi isi dari surat itu. Kemudian ketika orang melihat kita, mereka seolah-olah telah bertemu dengan Yesus melalui sikap dan perbuatan kita setiap hari. Dan oleh pekerjaan itu, saya dan saudara percaya, kita semua percaya, Yesus akan dipermuliakan. Tuhan yang dipermuliakan, dan banyak orang dituntun kepada Yesus. Hendaklah ini menjadi pedoman hidup kita untuk menghadapi masa-masa COVID ini. Yang terdengar dari umat Tuhan di masa corona ini bukan kesulitan kita saja, bukan kesengsaraan kita. Yang terdengar dan terbaca dari kehidupan kita semasa COVID ini adalah ada orang-orang yang menjadi wakil-wakil Kristus, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga banyak orang dituntun kepada Tuhan. Inilah yang menjadi firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah